Jangan percaya kepada orang yang membungkus diri dengan label pendeta, dengan label ulama, dengan label kiai. Tetapi mereka menyeret kita kepada kemusyrikan, kemunafikan, kekafiran, menjauhkan diri kepada pencipta alam semesta. Selamat tinggal kaum yang tidak punya kebanggaan terhadap Islam. Selamat tinggal kaum yang tidak bangga terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Selamat tinggal orang-orang yang bahlul, yang tidak cinta terhadap Al-Quran, dan tidak cinta anak cucunya, dan tidak cinta akan penyesalan manusia di akhirat kelak. Ketika Nabi Muhammad itu bisa menaklukkan kota Makkah, berhala-berhala yang ada 480 berhala itu ditumbangkan semuanya, lalu mereka masuk ke dalam Ka'bah. Di situ ada gambar Yesus, ada gambar Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Begitu mereka akan menghapus gambar Isa dengan Siti Maryam itu, kata Nabi mengatakan, gambar ini biarkan saja, jangan dihapus. Ini ada di kitab Akhbar Makkah lil Wahidi. Kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus, berhala boleh ditumbangkan? Ada apa? Ini menjadi harus kita jelaskan. Kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus kalau berhala ditumbangkan? Jadi artinya betapa dekatnya hubungan Nabi dengan para Nasrani itu. Dan pada Yahudi juga nggak ada masalah. Yang diduga oleh orang-orang Mekah pada zamannya itu, bahwa Nabi itu diduga bukan membawa agama baru, tapi dia ingin mengembangkan sekte baru dalam agama Nasrani. Hadis semacam ini yang kau dengungkan setiap saat, ngajak perang, mau nyerbu Australia, nyerbu Jepang, nyerbu Korea, suruh masuk Islam semuanya. Ayo sadar, nggak mau, penggal pelan. Sholat, mau nggak, penggal. Andai kan cita-citamu terjadi, negara khilafah Indonesia, umpamanya ini andai kan. Madhabnya ahli sunnah wal jamaah. Nanti terjadi pertempuran nggak antara kamu? Saling bunuh-membunuh nggak? Umat Islam mati di dunia dibunuh oleh sesama umat Islam sendiri, bukan oleh orang lain. Ini kenyataannya sampai sekarang. Seperti Nabi Muhammad menggilir istrinya 9 orang dalam satu hari dengan satu mandi, hanya satu malam, hanya dengan satu kali mandi junub. 9 istri digauli, mandi junubnya sekali. Artinya jelep terakhir baru mandi. Sahabat mengatakan, kok bisa? Iya, Nabi kita punya kekuatan seksual sama dengan 30 orang lelaki. Ini hadis ini kan saya ngeri jadi. Nabi dikabarkan mengawini anak umur 9 tahun. Tapi di sini dijadikan lagu Aisyah istri Rasulullah. Dengan bangganya Nabi mengawini umur 9 tahun. Jangan percaya kepada orang yang membungkus diri dengan label pendeta, dengan label ulama, dengan label kiai. Tetapi mereka menyeret kita kepada kemusyrikan, kemunafikan, kekafiran, menjauhkan diri kepada pencipta alam semesta. Non-muslim, kita lihat, yang mencoba mendalami kitab sucinya, justru banyak di antara mereka yang akan memeluk ajaran agama Islam. Hanya Islamlah agama yang melakukan ibadah kepada Tuhannya dengan serius 5 kali sehari. Hanya Islamlah yang mempunyai teladan Nabi yang mulia mengerjakan cara hidup mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Jadi para sahabat, bagaimanapun program Dajjal, bagaimanapun program mengkampanyekan pluralisme agama, insya Allah pasti Allah akan memuluskan kekuatan-kekuatan para pejuang agamanya, sehingga orang-orang yang menginginkan ajaran Dajjal itu tetap
dikampanyekan pasti menemui kegagalan. Kenapa? Sebab umat muslim ya meniru Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjuang tidak kenal lelah selama 23 tahun untuk menyebarluaskan kemuliaan Islam di atas muka bumi ini. Seperti saya kutip ya, bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berseru di awal-awal dakwanya kepada pamannya. Dia katakan begini, "Wahai paman, demi Allah, kalaupun matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan perkara menyampaikan Islam dan risalah ini, sehingga Allah memenangkannya atau aku binasa, pastilah tidak akan meninggalkannya." Itu adalah ikrar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya matahari diletakkan di tanganku dan rembulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan Islam, agar aku meninggalkan misi menyampaikan agama rahmatan lil alamin ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentulah aku tidak akan meninggalkannya. Walau matahari diletakkan di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku. Begitulah ikrar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mari kita tiru hal tersebut. Janji Allah kepada Rasulnya itu benar. Ya, hanya dalam waktu 13 tahun Islam telah mendapat tempat yang luas di masyarakat Madinah. Dalam waktu kurang dari 100 tahun Islam telah menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Dan dengan damai sampai ke bumi Nusantara yang indah yang kita cintai ini. Dan dengan damai pula insya Allah akan mewarnai kembali tanah air dan dunia ini kembali. Dan dengan damai pula insya Allah para kristolog yang hidup di zaman ini akan menyampaikan kebenaran Islam meski apapun tantangannya. Selamat tinggal kaum yang tidak punya kebanggaan terhadap Islam. Selamat tinggal kaum yang tidak bangga terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Selamat tinggal orang-orang yang bahlul, yang tidak cinta terhadap Al-Quran dan tidak cinta anak cucunya dan tidak cinta akan penyesalan manusia di akhirat kelak. Sahabat-sahabat sekalian, kembali saya ingin mengatakan bahwa di tengah-tengah kita telah muncul fenomena ya, di mana ulama su itu selalu muncul memberikan pemberitaan-pemberitaan kebohongan. Sedikit saya ingin mengulas bagaimana sejatinya ulama su, ya, ulama yang bertolak belakang, ya, ulama yang tidak berkesesuaian dengan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang diterangkan oleh Imam Ghazali mengutip sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berpesan kepada umat Islam, pada kita semua. Beliau mengatakan, "Ada yang paling aku khawatirkan dari kalian ketimbang Dajjal. Ada yang aku paling takutkan dari kalian ketimbang Dajjal." Beliau kemudian ditanya oleh para sahabat, "Apa itu wahai Rasulullah?" Beliau, Rasulullah kemudian menjawab, "Ulama zu." Nah, lalu kemudian para sahabat sekalian, diriwayatkan Ahmad ya, juga menyebutkan aimma mudillin, para pemuka agama yang menyesatkan. Nah, di sini jelas ada ulama su, ada pemuka agama yang menyesatkan. Lalu kemudian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Abu Daud dengan sanad sahih, di situ diterangkan bahwa kata Dajjal itu sudah diajarkan oleh Rasulullah sebagai oknum yang akan menyesatkan manusia. Layaknya pemuka-pemuka agama yang menyesatkan manusia. Innama akhafu ala ummatil a'immatal mudillin. Sesungguhnya yang aku khawatirkan atas umatku bukan kelaparan, ya, bukan ketakutan, bukan penyakit, tetapi yang aku khawatirkan atas umatku, kata Rasulullah, adalah lahirnya, munculnya, adanya para imam atau pemuka agama yang menyesatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, yang disayangi oleh Allah. Imam Al-Ghazali ya, menyatakan bahwa alasan kekhawatiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
itu disebabkan karena Dajjal memang bertujuan menyesatkan. Sedangkan ulama su, walaupun lidah dan ucapannya memalingkan manusia dari dunia, tetapi amal perbuatannya dan keadaannya mengajak manusia ke sana, mengajak manusia ke mencintai dunia daripada mencintai Allah. Ulama su selalu mengajarkan sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan ajaran para nabi. Nah, di sini saya ingin menguraikan ciri-ciri ulama su. Ulama munafik. Yang pertama, dia mempergunakan ilmunya sebagai sarana untuk memperbanyak harta. Ilmunya menjadi tumpuan untuk meraih sasaran duniawi. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, orang ini menggunakan ilmunya untuk berbangga dengan kedudukannya. Yang ketiga, menyombongkan diri dengan besarnya jumlah pengikutnya. Jadi ulama usul itu pasti punya pengikut. Itu ulama usul, ulama munafik. Pasti punya pengikut. Lalu kemudian, dengan banyaknya pengikutnya itu menyombongkan diri. Nah, yang keempat, ulama seperti ini masih mengira bahwa dirinya mempunyai posisi khusus di sisi Allah. Kenapa? Karena dia melihat ciri-ciri dirinya, ciri-ciri pakaiannya, dan kepandaiannya berbicara seperti ulama. Padahal ia begitu tamak kepada dunia lahir dan batin. Jadi, ya, orang-orang seperti ini kata Rasulullah, siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah, ia hanya bertambah jauh dari Allah. Mereka kena ulama-ulama seperti ini. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dicintai oleh Allah, saya dikagetkan ya dengan beberapa pernyataan-pernyataan ulama su yang sekarang itu menjadi viral. Ya, saya kemarin itu belum tertarik untuk membahas kebutaan dan kekonyolan ulama munafik ketika dikatakan bahwa umat Islam itu salah mentafsirkan perintah potong tangan terhadap pencuri. Saya masih mengatakan bahwa orang ini kelihatannya mabuk. Lalu kemudian muncul lagi pernyataan beliau yang mengatakan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW itu murtad. Nah, ini saya sudah mulai gelisah ini. Ini tidak benar ini. Orang ini harus diterapi dia. Ini lebih bahaya daripada Dajjal, kata Rasulullah Muhammad SAW. Lalu yang terakhir, ulama su ini mengatakan bahwa di dalam Ka'bah itu ada lukisan Nabi Isa alaihissalam bersama ibunya. Yang lucu kemudian adalah dia mengutip dari tulisan Imam Abu Al-Wahid Muhammad Az-Zarqi kalau nggak salah ya, Az-Zarqi. Nah, imam ini kalau kita berbicara mengenai sejarah, dia lahir di abad ketiga Hijriah. Artinya bahwa temuannya yang kemudian dijadikan sebagai acuan pemikiran dari sang ulama ini, ulama sayur lontong ini, dia katakan bahwa Imam Abu Al-Wahid Muhammad Az-Zarqi ini itu memiliki sebuah kitab yang kemudian dia sebut dengan kitab Akhbar Makkah. Jadi dia membaca informasi di dalam sebuah kitab Akhbar Makkah, karya Imam Abu Al-Wahid Muhammad Al-Zarqi. Nah, yang lucu kemudian para sahabat-sahabat sekalian, kalau kita melihat bahwa penulis atau pengarang kitab yang dibaca oleh ulama SU ini, itu diperkirakan dia hidup di tahun 840-an Masehi, ya. Artinya jika pemberitaan yang diterangkan tentang apa yang kemudian menjadi materi yang dijajakan oleh ulama su ini, maka yang menulis lebih dahulu itu adalah Imam Bukhari. Coba kita lihat bagaimana Imam Bukhari yang hidup di abad kedua. Apakah beliau ada menuliskan berita seperti ini? Apakah di kitab Sahih Bukhari ataupun Muslim ada menceritakan hal seperti ini? Ataukah ada hadis sahih yang menerangkan cerita dan fitnahan murahan seperti ini?
Tentu tidak ada. Ya, sesungguhnya dia semakin jauh dari Allah. Kalau kemudian ungkapan yang dinyatakan bahwa di dalam Ka'bah itu ada lukisan Nabi Isa alaihi salam, maka bukan hari ini gempar. Dari sejak Islam itu didirikan itu sudah ada pemberitaannya. Sudah ada pemberitaannya. Coba teman-teman sekalian, kalau yang biasa cari di YouTube ya, coba Anda lihat bagaimana kemudian kondisi atau situasi di dalam Ka'bah. Di situ santer kita lihat bagaimana kemudian Raja Salman sholat sunnah di dalam Ka'bah. Di sud keliling isi Ka'bah, tidak ada lukisan di dalamnya. Itu makanya saya katakan orang ini ya melakukan pembodohan publik, melakukan penipuan publik ya tanpa dasar ilmiah. Orang ini asal ngoceh aja, hanya butuh jempol, ingin terkenal. Orang ini orang bahlul sebenarnya. Ya. Orang yang tidak menjabarkan sebuah informasi dengan data akurat. Tidak ada haditsnya. Tidak ada pernyataan dari Imam Bukhari, Imam Muslim yang menyatakan hal yang dia fitnahkan. Atau setidaknya, kalau hal ini benar, apa yang dinyatakan oleh ulama ini, ulama penipu ini ya, maka kemudian murid dari Imam Bukhari akan memberitakan hal yang sama. Misalnya muridnya Muslim bin Al-Hajjah, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Kusaimah, Ibnu Abu Daud, dan seterusnya. Pasti murid-murid Imam Bukhari ini akan menceritakan hal yang sama. Tapi tahu-taunya dia membaca dari sebuah buku yang tidak jelas arahnya, yang dituliskan oleh Imam Abu Al-Walid Muhammad Az-Zakraki. Jadi ulama zu ini buta gitu, memalukan sekali. Menceritakan sesuatu hanya untuk mendapatkan jempol meski tidak berkesesuaian dengan sejarah. Meski tidak berkesesuaian dengan fakta. Apa yang dilantunkan ini hanya pembodohan dan penipuan publik. Tidak ada sejarah yang menceritakan dari sumber-sumber yang akurat, yang bisa dipercaya, berupa hadits atau sejarah internal atau eksternal yang menyatakan hal yang seperti itu. Kecuali dari sebuah buku yang dia baca yang sumbernya tidak jelas. Siapa itu yang disebutkan di dalamnya Imam Abu Al-Walid? Siapa dia? Orang nggak tahu. Padahal hidupnya itu boleh dibilang dari abad kedua sampai abad ketiga Hijriah. Artinya, orang ini kalau menjadi sumber yang benar, tentu bersentuhan dengan Imam Ghazali. Atau Imam Bukhari. Atau paling tidak dia bersentuhan dengan orang tua daripada Imam Bukhari. Atau paling tidak muridnya Imam Bukhari akan bersentuhan dengan beliau. Tapi faktanya tidak. Faktanya tidak. Artinya ini pembodohan publik, penipuan publik, penyesatan publik yang dilakukan oleh manusia ini. Manusia yang bergelar ulama, tapi tujuannya hanya menipu dan membodohi umat Islam. Inilah ulama yang menginginkan jempol, yang menginginkan dunia, menghalalkan segala macam cara, demi untuk mendapatkan jempol dari musuh-musuh Allah.